Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana bi'ibadihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim wa sadaqahul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Yang terhormat para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik kami jamaah sholat Isya dan tarawih witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji serta syukur mari kita bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama patuh mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana kita pada saat detik ini kita semua yang hadir ini masih diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan serta kekuatan, dan tidak kalah pentingnya ada kesempatan. Karena banyak umat Islam yang diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, tapi belum tentu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah, yaitu adalah hidayah, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pertemukan pada malam ini telah bisa mengantarkan dia nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Berikutnya mari kita berselawat itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabat-sahabat sekalian. Bapak Ibu rahmatullah, kami di sini dari tim Safari, yaitu dari organisasi IKADI Boni Darussalam, yang alhamdulillah adalah ketua IKADI adalah Bapak Ustaz Syahudi, wakilnya termasuk saya adalah Bapak Alwi. Disinilah kita itu selalu bersilaturahim di antara kita semuanya agar kita umat Islam semakin hari semakin maju, semakin jaya. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, karena ini waktunya adalah singkat dan sempit sekali. Kalau kita menyampaikan tentang Al-Quran itu perlu diulas. Cuma ini karena disingkat saja. Tadi saya sampaikan yaitu Al-Quran. Di situ dikatakan oleh Allah SWT surat Al-Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan, kalau kamu mencintai aku, kata Allah, maka semua ikuti aturanku. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, maka kita harus ikut aturan Allah Subhanahu. Jadi segala apapun kalau kita tidak ikut aturan Allah, maka besar kemungkinan kita itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Seperti sholat, kalau kita tidak ikut aturan Allah, kita tidak bisa. Kita sholat nggak baca surah Al-Fatihah saja, sudah diterima oleh Allah. Jadi maka itu, mari kita bersama-sama
kita semua ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pejabat itu juga harus kita ikut aturan Allah. Jadi muballigh harus ikut aturan Allah. Jadi imam khatib harus ikut aturan Allah. Jadi suami istri juga ikut aturan Allah. Jadi pedagang harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di muka bumi ini harus ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ikut aturan Allah, yuhibbukumullah, pasti aku akan lebih mencintai kamu daripada kamu mencintai aku. Apa sebabnya? Kalau kita mencintai Allah cuma hanya sebesar gunung Uhud saja. Akan tetapi Allah mencintai hambanya adalah samudra lautan. Itulah maka itu kita nggak boleh was-was. Kalau memang kita betul-betul mencintai Allah, ayo sebesar apapun dosa kita, asal kita mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada para sahabat seketika itu sahabat yang paling miskin. Beliau dijamin oleh Rasulullah itu ahli surga. Pasti bapak itu sholat kemari, jamaah kemari ingin jadi ahli surga. Ya bu ya, ingin jadi ahli surga bu? Pasti. Tapi ada rukun dan syaratnya. Tidak sekedar kita bukan semudah itu masuk surganya Allah. Ada sahabat Nabi yang sangat miskin sekali, yang bernama Sya'ban. Sya'ban ini tidak pernah tertinggal sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duhur, Rasulullah belum sampai di Masjid Nabawi, Sya'ban sudah ada di mihrab, di samping mihrab sebelah kanan. Asar begitu juga sudah ada di sini. Seterusnya, ini juga kita ya. Ini namanya sejarah ini dikisahkan dalam kitab Fafirru ilallah. Singkat cerita, saking rajinnya berjamaah, tahu-tahu gak nampak. Rasulullah itu subuh itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya dilihat itu adalah Sya'ban. Ternyata Sya'ban tidak ada. Selesai salam, langsung berdiri Rasulullah SAW bertanya kepada jamaah, wahai sahabat-sahabatku, mana Sya'ban? Aku nggak tahu ya Rasulullah, entah kemana Sya'ban. Ayo. Lantas, siapa di antara kalian yang tahu rumahnya Rasulullah Sya'ban? Tidak ada yang tahu, cuma satu yang tahu. Saya Rasulullah yang tahu rumah Sya'ban. Tolong aku nanti antarkan ke rumahnya, karena dia enggak sholat jamaah. Jadi ternyata sampai di sana, mulai jamaah berangkat sampai sana itu jam 8 perjalanan kaki. Jauh pada dekat Pak Bu. Bayangkan. Ambil nanti hikmahnya Pak Bu ya. Sampai di sana diketok pintu, Assalamualaikum. Langsung istrinya keluar, mana Sya'ban? Ya Rasulullah, aku minta maaf, Sya'ban sudah meninggal ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sudah dengar meninggal, maka Rasulullah langsung balik pulang. 3 langkah dipanggil istrinya, ya Rasulullah, ada amanah dari Sya'ban, cuma aku tidak mengerti apa yang dimaksud Sya'ban itu. Sebelum meninggal, ya kan, itu sudah belum ditarik nafasnya, Sya'ban bilang, kenapa kau nggak jauh? Kenapa kau nggak yang baru? Kenapa kau nggak semuanya? Ini nggak ada yang tahu. Rasulullah langsung dibisikkan oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, Sya'ban begini. Oh, saya sudah tahu. Saya sudah bisikkan oleh
oleh Jibril bahwasanya Sya'ban itu sholat berjamaah itu kurang jauh. Perjalanan 2 jam Pak sholat berjamaah ke masjid itu kurang jauh katanya. Pertanyaannya di antara kita Pak, ada kira-kira jamaah ke masjid ini yang perjalanan 2 jam jalan kaki, ada kira-kira? Nggak ada kan? Nah, bayangkan. Malah naik kereta ya Pak Bu ya. Jalan kaki 2 jam perjalanan tidak pernah tinggal sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Rupanya balasannya itu luar biasa Pak. Sholat berjamaah itu karena di situ ada 27 derajat yang diberikan oleh hamba-hambanya yang mau sholat berjamaah. Dibalas Pak. Sya'ban itu dulu di dunia itu miskin, di akhirat dia paling orang yang paling kaya. 1 derajat itu dibayangkan gunung Uhud itu Pak, kalau pernah ke Mekah, ke Madinah, itu gunung Uhud, ya kan? Itulah menjadi emas dan intan. Jadi kalau diuangkan itu berapa triliun kira-kira? Enggak terhitung Pak. Enggak terhitung kan? Ini 27 gunung Uhud. Bayangkan Pak. Maka itu jangan sia-siakan sholat berjamaah Pak di masjid. Itu aja. Jangan malas-malas sholat berjamaah. Yang kedua, kenapa kok yang baru? Seketika itu sahabat itu berangkat dari rumah menuju Masjid Madinah. Ada di perjalanan itu ada kakek-kakek sedang kehujanan, bajunya basah. Kebetulan sahabat itu pakai jubah 2 yang yang di luar itu yang jelek, yang di dalam yang baru. Jadi maka dikasihkanlah yang di luar, kebetulan yang jelek. Menyesal sahabat, kenapa kok nggak kasih yang baru? Nah itu kok yang jelek? Nah kan, maka di situ kan apa hikmahnya? Kalau kita memberikan pakaian kepada orang lain, jangan bekas-bekas. Ini mau raya kan, mau sedekah sama orang tua, sama saudara, sama anak yatim, belikan yang baru, jangan yang jelek-jelek dan bekas kita. Ini orang meninggal baru bajunya dikasihkan, ya kan? Iya kalau memang itu ukurannya sama. Kalau nggak sama macam mana? Jubahnya ukuran orang Eropa, yang diberikan orang Indonesia macam mana kan? Satu. Yang kedua, orangnya pernah sakit gula, dikasihkan orang masih muda-muda, kira-kira memakai nggak? Pasti nggak memakai. Air gula ini, air ini sederhana. Maka itu berikanlah yang baru. Itu masuk. Jadi kalau tidak itu mau berikan yang baru, pahalanya luar biasa. Yang terakhir, seketika Sya'ban, ya kan, pulang dari sholat berjamaah sampai ke rumah, ketok pintu langsung masuk rumah, disediakan susu 1 gelas dan roti 1 biji. Maka kakek-kakek datang, nah aku lapar nah. Alhamdulillah, makan rotinya dibagi 2, susunya juga dibagi 2. Di situ menyesal Sya'ban, kenapa kok gak kasih semua? Nah ini Pak, kenapa kok kasih semua? Kasih separuh. Rupanya pahalanya luar biasa Pak. Ya maka itu kalau kita sedang ada orang meminta-minta, Bapak Ibu jangan takut kemiskinan. Ini kadang-kadang kalau ada orang minta, Pak aku lapar Pak, enggak duit Pak gini-gini. Enggak ada. Padahal di bawah bantal itu 1 juta. Kita masih sanggup kita bilang saya nggak punya. Kira-kira sering nggak? Kalau di pasar-pasar itu Pak, kalau di kota Tanah itu ada yang puntung kakiknya itu Pak. Ya kan sampai dilewati, ada barang kita buat duit itu Pak. Subhanallah. Dan maka itu Pak kita bersama-sama. Kalau ada orang yang memerlukan, sisihkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Rezeki kita itu bukan milik kita semuanya. Kalau 100.000 itu 2.500 untuk milik orang lain. Jangan sampai kita makan itu. Kalau itu makan,
dan kita berarti makan harta anak yatim yang 2.500. Pertanyaannya apa? Ibu-ibu kalau belanja ke warung habis 100.200, pernah tersirat nggak nyisihkan 2.500? Wallahu a'lam. Ya kan? Tidak akan tersirat di Bapak Ibu sekalian. Padahal yang 2.500 itulah milik kita mutlak, hakiki milik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita ambil hikmah, mari kita makmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah. Kenapa? Kalau kita mau memakmurkan masjid sholat berjamaah, ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa attaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sekiranya pendudukku di desa Sontang ini amanu, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus wattaqaw, taat kepada perintahku, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama, akan aku tumpahkan keberkahan dari langit turun ke bumi. Ini janji Allah. Asal kita mau melakukan izin itu aja. Kota Mekah kayak apa? Nggak ada apa-apanya dulu Pak. Sekarang apa? Di sana nggak ada orang nggak sholat berjamaah pada itu. Betul apa enggak Pak? Kalau kita pernah umrah atau haji pasti nggak ada berebut. Mau cepat-cepat bisa di depan gitu kan? Jadi maka itulah mari sama-sama Bapak Ibu sekalian menghitung Ramadan ini, mari kita galakkan dan sampai kita surut untuk sholat berjamaah Isya, Tarawih dan Witir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat barokah dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.